Halo adik-adik semua, bertemu lagi dalam Bina Iman Remaja Paroki Pulau Gebang at Home. Hari ini kita akan membahas tentang Santa Perawan Maria yang diangkat ke surga. Adik-adik, untuk mulai pertemuan kali ini, kita berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas rahmat yang Engkau berikan bagi kami semua, sehingga kami dapat berkumpul pagi ini untuk bersama-sama mendengarkan sabda-Mu. Semoga kami dapat memahami makna yang akan Engkau sampaikan, dan kami dapat jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Injil diambil dari Lukas 1, bab 39 sampai 56. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang ada di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita coba membahas beberapa ayat mengenai salam Elisabet kepada Maria. Kita baca kembali ayat 41. Di situ tertulis bahwa ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Adik-adik semua, jadi Roh Kudus sendiri yang memberikan peneguhan kepada Elisabet bahwa Maria adalah perawan yang terpilih. Kemudian ayat selanjutnya, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu."
Kata-kata ini memberi penegasan bahwa Maria adalah wanita yang terberkati, karena rahim yang sedang dikandungnya adalah yang terberkati. Sesuai dengan salam ini juga yang selalu kita ulang dalam doa Salam Maria. Dan salah satu peristiwa mengenai salam Elizabeth kepada Maria dimasukkan dalam peristiwa gembira di doa Rosario. Jadi, memang peristiwa ini adalah peristiwa nyata dan besar, karena Yesus datang ke dunia dan dipermuliakan melalui ibunya, Bunda Maria. Berikutnya kita membahas ayat ke-43. Di sini tertulis bahwa Elizabeth sangat gembira saat Maria mengunjunginya. Kita tahu bahwa usia Elizabeth sudah menua dan diberi karunia mengandung seorang anak, yang saat itu sudah mengandung 6 bulan. Pastinya sangat berat dari kondisi kesehatannya, tetapi dengan kehadiran Maria saudaranya membuat keteguhan dan keyakinan bahwa dia sanggup menerima berkat terindah mengandung seorang utusan Allah yang tidak lain adalah Yohanes Pembaptis. Maria membantu Elizabeth dalam menyambut kelahiran anak pertamanya. Yohanes Pembaptis adalah seorang yang diutus Allah untuk membuka jalan Yesus dalam tugas penyelamatan umat manusia. Maria sendiri dalam keadaan hamil muda, di usianya yang masih sangat muda, juga pasti sangat berat. Tetapi dengan kasih dan rasa saling menolong, Maria dan Elizabeth tetap kuat dalam panggilannya. Di sini kita melihat bagaimana rasa toleransi terhadap sesama antara mereka berdua. Kedua wanita yang terberkati saling menguatkan. Jika dilihat dari sisi manusia, keberadaan janin mereka berdua tidaklah mungkin. Elizabeth sudah usia lanjut, masih bisa mengandung. Maria yang masih muda belia, menikah saja belum, tetapi diberi karunia untuk mengandung. Hal ini yang saling menguatkan dalam kekurangan mereka. Kita harus mengikuti teladan mereka yang dengan kesederhanaan tetap menjalankan perintah Allah, saling menguatkan dan saling membantu. Setelah pembahasan Injil tentang kunjungan Maria dengan Elizabeth, mari kita bersama-sama membangun niat. Yang pertama, menjalankan tugas dan kewajiban dengan sepenuh hati pasti akan membawakan hasil yang memuaskan. Kedua, memperhatikan sesama kepada mereka yang sedang mengalami kesusahan, walaupun kita sendiri juga dalam keadaan sulit. Contohnya, sahabat, tetangga, atau saudara yang sedang dalam masa pandemi ini terkena COVID. Nah, kita bisa membantu dengan mengirimkan makanan, mengirimkan obat-obatan, perhatian dengan menanyakan keadaan. Itu sudah sangat membantu. Membangun niat yang ketiga, percaya pada Allah, maka akan memberikan ketenangan dalam menyelesaikan masalah. Kadang-kadang kita ada masalah dan tidak tahu lagi jalan keluarnya. Kita harus berpasrah pada Allah, mohon bantuannya. Duduk, berdoa, dan mohon bimbingannya. Semoga kita menemukan jalan dalam pemecahan masalah. Kakak yakin, pasti Allah pasti membantu. Di Lourdes, di
berhadapanmu dengan ibunda. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan hari ini. Kami sudah memahami arti pertemuan Bunda Maria dengan Elizabeth. Semoga kami bisa saling menguatkan dan mampu memberikan perhatian dan cinta kasih kami kepada sesama. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun Romo Susilo. Semoga selalu menjadi gembala yang baik dan murah hati. Shalom.